adik-adik, sebelum bersama-sama kita mengikuti ibadah gereja anak Holy Kid, hari ini Kak Yunus akan memberitahu panduan untuk mengikuti ibadah gereja anak. Yang pertama, dalam mengikuti ibadah gereja anak tentunya adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Yaitu adik-adik harus berpakaian yang rapi selayaknya adik-adik mengikuti ibadah di dalam gereja. Meskipun adik-adik ibadah di rumah, kita mau belajar percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Yang kedua, dalam mengikuti ibadah gereja anak, adik-adik harus menyiapkan Alkitab serta buku tulis supaya adik-adik belajar mencatat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pembina. Yang ketiga, buat papi dan mami harus mengawasi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah. Harus dampingi dengan baik supaya mereka belajar beribadah dengan baik di rumah. Yang keempat, setelah mengikuti ibadah, adik-adik harus mengirimkan foto atau video bahwa adik-adik sudah mengikuti ibadah gereja anak. Oh iya, jangan lupa ya mengumpulkan setiap tugas, baik itu mengirimkan video ayat hafalan ataupun tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh kakak-kakak pembina. Oke, demikianlah panduan yang Kak Yunus sampaikan hari ini. Yuk bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Holy Kids, hebat, oke. Laskar Yesus, yes, yes, yes. Selamat datang di Lomba Agustusan Gereja Anak Holy Kids. Dan hari ini kita akan menyaksikan lomba makan kerupuk yang akan diwakili oleh guru-guru Gereja Anak Holy Kids. Dari sudut sebelah kiri kita melihat ada Kak Yunus. Mana pendukungnya Kak Yunus? Boleh berikan tepuk tangannya. Dan sebelahnya Kak Yunus ada Kak Cika. Mana suaranya pendukungnya Kak Cika? Dan di tengah-tengah ada Kak Susi. Ya, mana pendukungnya Kak Susi ini? Ada 3.000 orang. Dan sebelahnya Kak Susi ada Kak Heri. Mana banyak nih pendukungnya nih. Dan sebelahnya lagi, dari sudut sebelah kanan nomor 2 ada Kak Faren. Wah, banyak sekali pendukungnya. Dan yang paling ujung sebelah kanan adalah Kak Susmi, penantang dari Sumba, ya. Dan hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama lomba ini dalam hitungan ketiga. Para peserta, apakah kalian sudah siap? Siap! Oke, mari bantu dengan saya berhitung dari 3, 2, 1. Siap ya semuanya? Oke. 3, 2, 1, ya langsung ya. Kak Yunus sepertinya langsung lahap sekali memakan kerupuknya. Terlihat ya Kak Susi kesulitan dan Kak Heri juga masih kesulitan. Ya, Faren adalah penantang yang sangat berat ya Bung ini. Wah, Faren sudah mulai habis, udah makin dikit. Oh, kita melihat juga Kak Cika sudah mulai setengah. Ya, di sini masih, wah, ya apa yang terjadi? Ya, Kak Cika, ya Kak Cika juara pertama dan ya, Kak Yunus juara pertama. Kak Cika belum habis, belum menelan dan kemudian ya kita melihat yang menelan. Yang kedua adalah Cika dan yang ketiga adalah Kak Susi. Ya, tiga lah terakhir ini, ya, belum habis. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Dan kita sudah melihat pemenangnya. Yang pertama adalah Kak Yunus dan yang kedua adalah Kak Susi. Kak Cika. Dan yang ketiga Kak Susi. Yeay. Beri tepuk tangan buat para pemenang juara 1, 2, dan 3. Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya? Pastinya apa Kak? Dahsyat luar biasa. Yes, betul dahsyat ya, luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan,
kita mau berdoa terlebih dahulu dulu ya. Kak Faren berdoa. Yuk mari kita berdoa adik-adik. Tuhan terima kasih kau telah mengumpulkan kami di YouTube ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah GA ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Ya, adik-adik yang ada di rumah semuanya siap untuk memuji Tuhan hari ini? Siap dong Kak. Ya, kalau adik-adik semuanya sudah siap, kakak mau undang semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Adik-adik berdiri pakai semua ya. gerakan ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau apa? Bersorak-sorai buat Betul, Tuhan. Kak. Oke adik-adik semuanya sudah siap ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan Yesus sayang semua. Pakai gerakan adik-adik semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Semua, sayang semua. Sayang semua. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin, betul Yes. Kak. Kalau adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan, tetap berdiri ya, jangan duduk dulu. Kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Tetap pakai gerakan ya adik-adik semua. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman.
adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian mata kecil ini. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ini mulut kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, kita akan puji ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, mari kita belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang
orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Nanti saya minta dengan kasih kasusnya akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berkati setiap hati kami, berkati setiap pikiran kami Tuhan, berkati telinga kami sehingga firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini Tuhan boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau urapi bibir mulut dari kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya dahsyat, luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini tadi anak-anak udah melihat ada lomba kerupuk ya. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan 17 Agustus ya. Minggu depan nanti kita akan merayakan. Mau tanya kepada anak-anak ya, biasanya kalau 17 Agustus yang anak-anak lihat biasanya apa ya? Biasanya kan anak-anak kalau lihat di jalan, di rumah-rumah dipasang bendera, banyak hiasan di jalan ya. Nah itu tandanya bangsa Indonesia itu bersukacita ya. Kenapa ya? Karena bangsa Indonesia udah bebas dari penjajahan ya. Kira-kira dijajah oleh siapa ya bangsa Indonesia? Ada yang tahu nggak anak-anak? Oleh Belanda ya. Oleh siapa lagi? Oleh Jepang ya. Nah, kenapa 17 Agustus itu diperingati ya? Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu udah merdeka. Yuk anak-anak bilang ya 3 kali ya sambil angkat tangannya. Merdeka, merdeka, merdeka. Waduh, luar biasa ya. Puji Tuhan ya semua. Tadi ya udah mengucapkan merdeka. Waduh, luar biasa ya. Tadi juga lihat ya. Udah lomba kerupuk, waduh luar biasa, bersukacita ya. Pada banyak ya perlombaan, kira-kira kalau 17 Agustus itu perlombaannya apa aja? Selain balap kerupuk, coba sebutkan. Kira-kira apa lagi ya? Kakak Tumina kira-kira apa? Ada balap karung. Apalagi ada lomba bawa kelereng di senok. Wah banyak, luar biasa. Yang paling senang kalau 17 Agustus itu ya biasanya panjat pinang. Wah luar biasa ya kalau lihat orang ya kalau panjat pinang itu luar biasa ya. Mereka mesti memanjat, mengambil hadiah itu mesti berjuang ya. Mereka mesti kompak ya. Susah ya kalau mau ngambil hadiah itu. Kenapa? Sebab kayunya udah dipasang, udah diolesin minyak. Nggak gampang gitu ya. Mau mengambil hadiah yang di atas itu wah begitu susah ya. Perlu perjuangan ya, tidak gampang ya. Makanya bangsa Indonesia juga mau merdeka itu perlu perjuangan ya. Jadi 17 Agustus itu sebelum, jadi bukan perlombaannya aja ya, tapi yang diperingati itu menghormati para pahlawannya udah gugur ya. Jadi para pejuang itu mereka rela ya mati ya. Untuk apa? Membela bangsanya, itu bangsa Indonesia dari penjajahan ya tentunya ya. Anak-anak kalau lihat ya, waduh ada kira-kira siap di daerah mana aja itu pahlawannya, anak-anak sebutkan ada di mana aja. Banyak ya pahlawannya. Kalau disebutkan ya salah satu pangeran di Ponorogo. Apalagi banyak ya Patimura, Imam Bonjol itu banyak ya.
itu pelajaran sejarah ya. Ya, pelajaran sejarah ya banyak ya. Pahlawan-pahlawannya udah berjuang untuk supaya bisa merdeka. Mereka bisa terlepas dari penjajahan tentunya ya. Makanya ya, jadi kita mesti menghormati ya. Menghormati apa? Para pahlawan yang udah berjuang untuk kemerdekaan ya. Jadi kita makanya setiap 17 Agustus itu diperingati sebagai hari kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia itu udah terlepas dari penjajahan ya. Tadi udah sebutkan ya, Belanda dan Jepang. Mungkin ada yang lainnya ya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan ya. Di firman Tuhan juga ada ya. Ada bangsa Israel dijajah oleh kira-kira oleh siapa ya? Bangsa Mesir ya. Bangsa Israel ya. Kalau anak baca dalam Kejadian ya sampai Keluaran ya, di mana bangsa Israel itu dijajah ya. Namanya dijajah itu biasanya ada kerja paksa, namanya kerja rodi ya. Namanya kerja rodi itu biasanya mereka dipaksa untuk bekerja ya, dari pagi sampai malam ya. Mereka dikasih makan seadanya. Jadi hak mereka itu dirampas ya. Begitu juga dengan kehidupan bangsa Israel waktu itu ya. Mereka dijajah ya. Jadi haknya itu tidak dihargai ya. Jadi mereka diberlakukan seenaknya. Nah, melalui kisah ini ya, jadi Tuhan memilih seorang nabi, namanya nabi udah tidak asing lagi, itu Nabi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan di raja siapa waktu itu? Firaun ya. Jadi Firaun itu menjajah bangsa Israel itu begitu lama. Jadi bangsa Israel itu berteriak, menderita. Akhirnya Tuhan mendengar ya teriakan bangsa Israel. Akhirnya melalui Nabi Musa bangsa Israel itu bisa dibebaskan ya. Nah, lupa ya. Belum kasih ayat hafalannya sama bahan Alkitabnya ya. Judulnya tentang, anak-anak catat ya, tentang kemerdekaan. Bahannya dari Roma ya, pasal 10 sampai 12. Ayat hafalannya jangan lupa ya. Yohanes pasal 8 ayat 34. Nah, nanti anak-anak biasa ya. Nanti anak-anak ayat hafalannya anak-anak biasanya kirim ke pembina masing-masing ya, ke guru pembina masing-masing ya. Ya, lanjutkan ya. Nah, tentang kehidupan bangsa Israel ya. Akhirnya melalui Musa bangsa Israel itu bisa terlepas dari penjajahan ya. Akhirnya melalui Musa Firaun itu mengabulkan supaya bangsa Israel itu dilepaskan ya. Akhirnya bangsa Israel itu bisa dilepaskan. Nah, tapi singkat ceritanya akhirnya Firaun ini rupanya dikeraskan oleh Tuhan ya. Jadi bangsa istilahnya Firaun itu tidak ikhlas ya, bangsa Israel itu bisa lepas ya. Akhirnya singkat cerita ya, Raja Firaun itu berubah pikiran. Akhirnya dia berpikiran, waduh, bagaimana bangsa Israel itu lepas ya, mendingan kita jajah lagi ya. Akhirnya Firaun bersama pasukannya yang begitu banyak mengejar bangsa Israel. Nah, waktu bangsa Israel dikejar ya, bangsa Israel itu ada di suatu tempat namanya masih ingat nggak di laut apa? Laut Tibero ya. Nah, waktu bangsa Israel itu dikejar, mereka bingung ya. Di depannya itu laut ya. Jadi mereka mau lari kemana ya? Samping kiri itu laut semua ya. Di belakang nggak bisa ya. Jadi maju mundur kena ya. Nah, di tengah-tengah itu kalau bukan pertolongan Tuhan, bangsa Israel itu tidak bisa lepas ya. Melalui pertolongan Tuhan, akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya ya. Akhirnya dipukulkan, air itu bisa terbelah dua ya. Jadi bangsa Israel bisa berjalan. Nah, bisa diselamatkan ya. Karena pertolongan Tuhan ya bangsa. Nah, di Indonesia juga ya. Indonesia itu bisa bebas juga, itu bukan hebatnya para pahlawan, itu juga Tuhan ikut campur tangan ya. Sehingga bangsa Indonesia itu bisa terlepas dari penjajahan ya. Mungkin Tuhan melihat penderitaan bangsa Indonesia itu yang begitu
mengerikan ya, banyak yang dibunuh ya, banyak yang disiksa. Akhirnya mungkin Tuhan mendengar teriakan bangsa Indonesia ya, akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia itu bisa bebas ya. Nanti 17 Agustus kita akan memperingati ya. Nah, singkat ceritanya akhirnya karena pertolongan Tuhan bangsa Israel itu bisa terlepas dari kejaran Raja Firaun ya. Jadi intinya kita mesti mengandalkan kekuatan Tuhan ya. Apapun situasinya, misalnya anak-anak menghadapi masalah yang berat ya. Mungkin anak-anak bingung ya, apa yang mesti anak-anak lakukan ya. Tapi anak-anak mesti ingat ya, selalu berdoa kepada Tuhan ya, seperti bangsa Israel ya. Dia mau kemana-mana bingung ya. Tapi Tuhan luar biasa ya, melalui Musa ya. Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa ya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ya. Tadi kan ayatnya nanti anak-anak baca di rumah. Di Roma ya, di Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 di mana kan dikatakan waktu itu orang-orang itu tidak ada, hidupnya tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Melalui satu orang yang berbuat dosa, Adam dan Hawa, akhirnya semua keturunannya ya ikut berdosa ya. Makanya ya, melalui kasih Tuhan mestinya kan kita semua masuk neraka yang kekal ya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, akhirnya Tuhan rela ya anak-anaknya yang satunya tunggal itu ya dikorbankan di kayu salib. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa kita ya. Jadi kita bisa bebas ya. Kita tidak hidup di dalam dosa, mestinya kita binasa ya. Karena begitu Allah Bapa di surga mengasihi kita, melalui Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan kan. Bisa diselamatkan ya, puji Tuhan ya. Anak-anak mesti menghormati pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa ya. Kira-kira apa yang mesti anak-anak lakukan? Ucapan berterima kasih bangsa Indonesia kan waktu 17 Agustus itu kan mengadakan perlombaan, rumah-rumah dihiasin. Kira-kira yang apa yang anak-anak lakukan ya untuk menghormati Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Pembagi ada 3 ya. Yang pertama secara cepat ya. Yang pertama kita mesti mengucap syukur kepada Tuhan ya. Jadi kita selalu mengucap syukur ya kebaikan Tuhan. Itu yang pertama ya. Jangan lupa dengan apa? Kita membaca firman Tuhan ya. Dengan kita membaca firman Tuhan kita tahu ya bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama ya. Jadi kita membaca firman Tuhan. Yang kedua, kita berdoa ya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan ya. Jadi kita meminta pertolongan ya. Apapun yang masalah yang kita hadapi, kita percaya Tuhan akan menolong hidup kita ya. Ya. Jadi ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, lupa ya. Yang pertama mestinya kita mentaati perintah Tuhan ya. Yang pertama mentaati perintah yang pertama, nah anak-anak catat ya. Yang pertama mentaati segala perintah Tuhan ya. Jadi perintah Tuhan itu apa aja? Banyak kan, ada 10 perintah ya. Kita jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan melawan orang tua, hormatilah orang tua kita. Nah itu mentaati perintah Tuhan ya. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Anak-anak rajin gak sampai hari ini membaca firman Tuhan? Siapa yang rajin baca firman Tuhan ya? Meskipun di tengah-tengah pandemi ya, gak bisa kumpul ya. Anak-anak mesti tetap ya di rumah ya, secara live stream ya. Tapi anak-anak jangan lupa membaca firman Tuhan. Yang ketiga, anak-anak mesti berdoa ya, selalu meminta pertolongan Tuhan ya. Mungkin firman Tuhan gak perpanjang, serahkan kepada yang bertugas selanjutnya, Kak Yunus. Terima kasih Kak Heri untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman. Ada beberapa hal yang Kak Yunus mau sampaikan buat kita semua. Nah, adik-adik, dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia, Gereja Anak akan mengadakan lomba per kelas. Tapi lombanya dibikin 2 kategori ya, yaitu kategori dari kelas Daud sampai kelas Yusuf dan kelas Yonatan sampai ke kelas Gideon. Perhatikan ya, lombanya adalah adik-adik harus mengumpulkan video
Untuk kelas Daud dan kelas Yusuf, videonya adalah menghafalkan Pancasila. Jadi papi mami bisa mengajari anak-anaknya atau adik-adik untuk menghafalkan Pancasila, kemudian direkam dan videonya dikumpulkan kepada kakak-kakak pembina atau kakak kelas masing-masing lewat WhatsApp. Untuk kelas Jonathan sampai ke kelas Gideon, lombanya adalah adik-adik harus menyanyikan lagu Hari Merdeka. Dan tentunya dalam menyanyikan lagu ini, adik-adik harus mempersiapkan diri kalian dengan baik. Kan ini kan nuansanya Hari Merdeka nih. Jadi kalian harus mengirimkan video nyanyi kalian dengan tema Hari Merdeka. Pemenang akan diambil masing-masing kategori ya. Untuk kelas Daud dan kelas Yusuf diambil 3 orang pemenang yang akan dipilih oleh kakak-kakak pembina. Dan dari kelas Jonathan sampai ke kelas Gideon juga dipilih 3 orang pemenang yang akan dipilih oleh kakak-kakak pembina. Adapun kriteria untuk pemenang untuk lomba menghafalkan Pancasila yaitu ekspresi dan kehafalan dari adik-adik. Untuk lomba menyanyi kriterianya adalah ekspresi dan ketepatan dalam menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tentunya adik-adik bisa nih, kan anak-anak gereja anak Holy Kids anak-anak yang luar biasa. Dan video dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 19 Agustus dan akan diumumkan besok hari Minggu ya. Yuk kita mau ikut dalam kegiatan 17-an ini. Pengumuman yang kedua untuk ibadah gereja anak Holy Kids untuk minggu keempat diadakan via Zoom. Nanti kita akan bertemu lewat live Zoom dan tentunya adik-adik tetap bersuka cita meskipun kita tetap beribadah di rumah. Jangan lupa ya, tetap doakan kakak-kakak pembina, doakan bangsa Indonesia supaya kita semua dapat melewati pandemi ini. Pengumuman yang ketiga Kak Yunus mau bacakan buat teman-teman yang berulang tahun selama bulan Juli. Yang pertama ada Ola, kemudian ada Brian, ada Rafael Alexander, ada Joshua, dan yang terakhir ada Lionel. Selamat ulang tahun buat adik-adik semua. Yuk bersama-sama kita mau bangkit berdiri satu kali lagi. Kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan boleh menuntun keberadaan bangsa Israel. Tuhan boleh memerdekakan kehidupan mereka dari tanah perbudakan Tuhan untuk keluar, untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup dengan kemerdekaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak pembina yang boleh selalu melayani Engkau dalam waktu-waktu mereka Tuhan. Engkau berkati dalam kesehatan, berkati pelayanannya. Kami juga berdoa buat gereja di mana kami boleh dibina, kami boleh diperhatikan iman kami di gereja Bethel Tabernakel Tasikmalaya Tuhan. Berkati Opa dan Oma Pasca, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun bulan Juli. Kami melepaskan berkat, kami melepaskan kesehatan, sukacita buat teman-teman kami yang berulang tahun ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Dan sebentar kami akan tutup dan akhiri ibadah gereja anak hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kembali. Mari bersama-sama terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.